Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mas, tertarik sama kaosnya itu kalau teman-teman di Ngaji Roso sama Viper mau beli, Mas. Iya. Saya diterangkan dulu sebelum beli itu gambarnya apa sih? Nah, di Ngaji Roso saya pernah bercerita tentang naga merah. Iya. Naganya kurang lebihnya seperti ini. Cuma ini saya desain ke lebih kartun. Biar tidak ngeri-ngeri amat. Iya, iya. Jadi jarik bawahan yang dipakai di pantai selatan ini parang. Makanya orang Jawa menikah tidak boleh pakai jari ini. Kalau ada orang Jawa menikah, Jawa Timur terutama, pakai jari ini, udahlah, dia menyalahi aturan. Bajunya seperti ini, hijau, rambutnya tergerai, warna naganya merah, dia bertanduk hijau, matanya hijau. Ini yang saya gambarkan, gambaran mudah lah. Iya, iya. Ketika saya bertemu Mae di sana. Nanti saya selalu keluarin edisi. Kalau ini kan edisinya Roro Kidul. Selanjutnya saya akan ada edisi lagi. Siap. Mas, kalau mau pesan itu nomor yang bisa dihubungi teman-teman berapa, Mas? Nomornya di adminnya Tigor Ota dan 8 di Instagramnya. Saya enggak begitu hafal. Oke. Kita jualnya harganya 125 per baju, nanti yang 25.000 buat anak-anak jalan. Oke, siap. Gitu. Saya bacakan nomornya ya, Mas ya. Iya. Supaya sekalian biar nggak nanya-nanya terus kita Iya. kadang ya kalau sempat bales gitu loh, Iya. maksud saya gitu. Nomornya itu teman-teman kalau yang mau pesan baju kaos dari Mas Tigor 0857 0849 0810. Silakan dicatat teman-teman. 0857 0849 0810. Dan edisinya akan selalu diperbaharui. Selalu diperbarui. Oke. Ini pertanyaan orang yang mungkin hidupnya susah ya. Iya. Apakah ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik, Mas? Karena makin hari hidup yang saya rasakan ini bebannya semakin berat begitu, Mas. Berat dan tidaknya itu tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau dibikin berat ya berat, kalau dibikin kacau ya kacau. Tapi kita harus bisa membaca, mengendalikan situasi sekitar kita. Suatu contoh, ada orang jualan buah di situ. Aku jualan buahku kok sepi ya. Tapi kalau kita bisa ngolah, udahlah buah ini tak bikin salad, tak bikin kemasan makanan yang berbeda sehingga orang ini suka ya. Sebenarnya kita lebih inisiatif aja. Itu contoh kecilnya seperti itu. Dalam kondisi apapun sebenarnya karena Tuhan itu sudah menganugerahkan pikiran kepada kita harus bisa survive. Iya, jangan kesalahan menyerah. kita itu malas mendayagunakan pikiran. Iya. Terus ada lagi orang yang tanya ke saya, Mas, usahaku sepi, usahaku dibikin orang, dibikin tidak laku, tidak usah takut. Tidak ada energi yang kuat kecuali energinya Gusti Allah. Kita mau dibikin nggak laku orang setahun 2 tahun, tidak apa-apa. Kita mau dibikin hancur, tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan di situ membuka pintu untuk rezeki kita, siapapun nggak akan pernah bisa ngoyak. Jadi bagi teman-teman yang berada pada titik terendah, berada di bawah, yang harus dilakukan kembali kepada Tuhan. Iya, tunggu tanggal main. Kembali kepada Tuhan, jangan kembali kepada duh. No. Karena kalau kedu nggak ada inti penyelesaiannya. Iya ya. Lama-lama uangmu habis buat kedu. Kayaknya hal-hal seperti ini penting untuk kita sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat supaya kalau ada masalah-masalah yang berat tidak pergi ke paranormal, tapi memang benar-benar kembali kepada Tuhan. Iya, laporkan segera masalahmu kepada Tuhanmu, karena yang mengetahui apa yang terjadi adalah dirimu dan Tuhanmu. Cie. Iya, kalau tadi sepertiga malam dia Mas Hadi. Dalam. Kirimlah surat-suratmu menjelang subuh. Surat yang ditulis dengan tinta air mata, dengan kertas pipi dan dengan perangko ke pengabulan. Dan kemudian segera nantikan jawabannya. Ya, gitu tapi ya, kita harus sadar, kebanyakan manusia itu cumanya protes, Tuhan, aku punya proposal nih. Diajukan terus. Tapi bagaimana apa yang kita berikan kepada Tuhan? Kita di dalam perusahaan, Pak, saya ada proposal.
Kalau kita mau proposalnya di ACC, nanti saya dapat apa? Tuhan pun juga seperti itu. Nah, manusia itu cuma mek malak. Tuhan, aku pengen ini, Tuhan, aku pengen itu. Tapi kita sadar nggak seberapa jumlah yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Itu kita juga harus sadari. Analoginya gini deh, aku pemilik warung soto, gitu kan ya. Sampean itu setiap lewat di depan warungku nyapa terus, Mas Indra, Mas Indra, Mas Indra, gitu kan. Sementara Mas Haji nggak pernah nyapa, moro-moro langsung jaluk mangan. Iya. Kan yuk gregetan mau, justru ya, Pak, gregetan ya. itu. Jadi manusia enggak jadi manusia enggak boleh sambat. Karena kalau Tuhan sambat hancur ya, gitu. Iya. Oke. Bagus ini. Baik. Iya. Enggak usah takut. Becik ke titik Allah ketara. Oke, pertanyaan dari Pak Pranoto Wiji. Iya. Tolong sampaikan kepada Mas Tigor. Ramalan Jayabaya ada unen-unen, Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Nganjuk dadi pucuk. Maksud pucuk di sini itu pucuk peradaban apa kebangkitan? Tadi dulu yang Kediri jadi kali, Blitar jadi latar. Gimana Mas? Itu adalah kutukan yang diucapkan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Itu sumpahnya. Lembu Suro ingin mendapatkan cinta setianya Dewi Sekartaji. Tapi Dewi Sekartaji di situ berpaling gitu. Aku ndak pingin kamu nikahi. Ya, akhirnya Dewi Sekartaji membuat syarat yang sulit untuk dilakukan dengan membuat sumur di atas Gunung Kelut dalam waktu 1 malam. Nah, begitu sama Lembu Suro sama Mahesa Suro dituruti dibikinkan sumur, lah kok malah si Lembu Suro ini ditimbun. Nah, Dewi pun menyesal pada saat itu. Pergi ke goa, dia lebih memilih sebagai pertapa dan mengabdi kepada Sang Yang Widi, mengabdi kepada Tuhan agar kutukannya Lembu Suro ini tidak akan pernah terjadi. Dan itu sumpah Lembu Suro setiap 15 tahun sekali akan mengeluarkan goncangan di Gunung Kelut. Kediri jadi kali, Blitar jadi latar, Tulungagung jadi kedung air. Gitu. Kalau pucuk, iya, itu memang sumpahnya Lembu Suro. Kalau dari sejarahnya. Kalau tadi kan penglihatannya Mas Tigor yang Gunung Kelut 2028 ya kalau nggak salah. Iya. 28. Jadi setiap 15 tahun sekali. Oke, makasih Mas Tigor. Lanjut, Masumi Sakura. Apakah musibah dan bencana alam ini ada kaitannya dengan orang yang selalu mengganggu, mengusik agama dan kepercayaan orang lain dan serta meninggalkan adat istiadat leluhur? Ada lah. Ada. Kita mau agamanya apa, itu hak kita. Tapi jangan sampai kita meninggalkan yang namanya adat istiadat. Misal kalau di dalam Jawa adatnya kita harus ada bersih desa di situ, ya lakukan. Kalau mengganggu, mengusik, menjelekkan kepercayaan orang lain, terus apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika? Itu seakan-akan melemah. Itu melemah. Yang melemah apa? Pikiran kita. Yang melemah apa? Ego kita. Kita jangan egois. Agama, keimanan itu yang tahu hanya kita sama Tuhan. Mas Indra tidak berhak mengikuti keimanan saya pun juga tidak berhak mengikuti keimanan Mas Indra. Tapi kalau adat, hukum adat kita mau tidak mau harus ngikuti. Kita mau tinggal di mana? Iya Mas, benar itu. Kita mau tinggal di Jawa, mau tidak mau ikuti hukumnya Jawa seperti apa? Unggah-ungguhnya tata krama seperti apa? Lah kalau kita tidak unggah-ungguh dalam arti apa? Ke makhluk itu pun kita juga harus ada unggah-ungguh. Jangan menantang. Kalau kamu merasa kuat, jangan menantang. Diam aja. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang kan menantang. Ayo, gak pengen metual. Itu kan menantang. Saya tidak suka. Kalau Mas Tigor pergi ke tempat-tempat yang ada kaitannya sama masa lalu begitu, ya tidak hanya Mas Tigor aja. Sebenarnya kalau teman-teman berada di tempat-tempat yang seperti itu, pertama kali masuk apa yang harus dilakukan? Kalau saya santai aja. Intinya Maksud kita saya, tidak ada ini nggak? Permisi apa begitu ada nggak kira-kira? Permisi juga ada lah. Ibarat kita ya? datang ke rumah orang, tiba-tiba nyelonong lah, orangnya mesti kaget. Kamu siapa kok tiba-tiba masuk ke rumahku? Dengan tujuan apa kamu kesini? Merusak, melestarikan, apa mengenang? Banyak orang yang pergi ke pantai tujuannya merusak. Banyak orang yang pergi ke pantai tujuannya mengasah ilmunya. Itu tidak salah.
Tergantung tujuannya apa. Medianya sama pantai, tapi orang yang datang kan bermacam-macam. Nggih. Mencari pekerjaan, golek iwak, golek ilmu apa golek apa. Lah saya ke pantai itu banyak sekali orang bertapa di situ sampai 40 hari, 80 hari, 20 hari lah. Aku datang aja jegrek lah, kok malah aku diculik. Pamitnya gimana kalau Mas Tigor misal ke tempat leluhur atau tempat yang disakralkan, itu pamitnya gimana, Mas? Saya selalu doakan mereka. Mereka yang sudah duluan, mereka yang sudah berpulang duluan. Kalau saya ke pantai gini, aku ke sini saya tidak minta apa-apa. Intinya saya mendoakan, saya menganggap mereka adalah leluhur kita, itu aja. Dan kita tidak usah repot-repot. Kita mau cari perhiasan lah, kita mau cari pusaka lah, untuk apa? Oke. Semua imbal baliknya mesti ada. Kalau saya dikasih ya saya tidak pernah ngambil. Pernah waktu itu saya diajak salah satu channel misteri gitu ya, uji nyali di mana itu. Saya dikasih pusaka, tidak saya bawa pulang. Karena apa? Tidak ada gunanya. Untuk apa toh kekuatan? Pusaka yang paling kuat di dalam diri kita adalah hati kita sendiri. Dan penyakit yang sulit disembuhkan di dalam dunia cuma ada satu, namanya penyakit hati. Iya, Mas. Itu orang bisa tega membunuh, orang tega bisa memperkosa orang padahal dia genah agama. Tapi kok sampai seperti itu, karena hatinya yang bermasalah. Seperti yang kasus-kasus sampai seperti ini. Iya, iya. Yang sudah-sudah, orang yang seharusnya menjadi pedoman, orang yang seharusnya dipandang, tapi kenapa kok sampai memperkosa sekian banyak wanita? Ada lagi orang yang dilihat jabatannya tinggi kok sampai memperkosa lalu disuruh menggugurkan. Nah, itu loh. Saya pernah berpesan nggak sekali dua kali, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, kalau kamu tidak bisa menjadi pengayom untuk dirimu dan sekitar, berarti kamu gagal. Ini tahun ngeri. Nggak bisa orang dilihat dari penampilan, nggak bisa. Nggak bisa orang dilihat dari ilmu. 2024 tahun ngeri. Banyak orang berebut bangku tanpa ilmu. Aku pengen nih jadi gubernur, aku pengen nih jadi lurah, aku pengen nih jadi, tapi dia tidak punya ilmu yang mumpuni. Akhirnya apa yang berdampak? Yang berdampak masyarakat. Nah, saya berpesan kepada masyarakat, jika ada seperti itu, haruslah pintar-pintar memilih. Jangan hanya mereka yang bisa bersuara. Kebanyakan apa? Pada saat itu kita dibutuhkan suaranya, tapi pada saat kita bersuara kita dibungkam. Itu yang harus kita pintar-pintar. Jangan sampai kita seperti itu. Itu yang terjadi. Jangan sampai yang namanya kepercayaan itu bisa diberi dengan uang. Misalnya contoh pemilihan kepala desa. Nanti coblos aku ya, nanti pilih aku tak kasih uang 250.000. Kepercayaanmu kok murah 250.000. Karena apa? Hatimu sama otakmu ini tidak sinkron. Kendalikan hatimu, jangan pikiranmu yang mengendalikannya. Kalau pikiran kita dikendalikan, manusia gak mustahil lah. Nomor siji menungso seperti like dipikir materi, duit itu mesti. Sampai hatinya nuraninya pun kalah. Makanya banyak di sana orang-orang nakal. Aku tidak peduli ya, yang penting aku untung. Aku tidak peduli orang mau sakit, orang mau mati, yang penting saya untung. Banyak kok yang seperti itu. Iya, Mas. Enggak, Mas. Mensot itu racun. Apalagi tuh netizen yang itu sukanya membuli dan menjuliti. Iya. Oke. Hati-hati tentang jempolmu dan hati-hati tentang mulut. Benar. Karena sekarang ini bukan mulutmu yang menjadi harimaumu, tapi jempolmu yang menjadi harimaumu. Sama jari ya. Jempol sama jari. Ketik gitu. Oh. Ketik Jempol tok gak iso, Mas. Oke, Mas. Nah ini pertanyaan asik ini, Mas Tigor, tolong dijawab serius ini. Adakah saran atau lelaku agar saya bisa lepas dari kecanduan sabu? Saran dan lelaku agar tidak kecanduan sabu. Saranku lebih baik Anda memblokir pintu-pintu yang Anda sebagai jembatan untuk mendapatkannya. Udah. Nomornya diblok aja. Banyak kok Kurirnya diblok ya. Kurirnya diblok. Sabu-sabu di 2022 ini. 2022 ini agak ngeri. Sabu-sabu banyak kasus yang terungkap nanti, terutama bandar-bandar besar itu lebih waspada ya. Oke. Lebih waspada loh ya. Paling kok kayak aku melindungi mereka ya. Siap. Oke, saya lanjutkan dari Kalbu Kirana. Mas, mantan suamiku memblokir jodohku karena dia seorang paranormal dengan nancepin keris di fotoku. Efeknya sampai sekarang aku belum punya pasangan lagi.
Gimana? Bisa dilepaskan. Bisa ya? Bisa. Datang ke Kediri toh. Itu rumahnya mana yang tanya? Waduh, ini nggak nyebutin rumahnya. Datang ke Kediri nanti bisa yang namanya dibuka gitu loh. Kan saya sudah menyampaikan. Tapi memang ada itu upaya-upaya untuk kayak memblokir jodoh lewat nancepin itu udah ada memang Ada, beneran. tapi kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Sifat kita seperti apa? Misal saya terlalu memilih orang, lek gak sugih gak gelem. Kalau ndak kaya saya ndak mau, kalau ndak berpenjabat saya ndak mau, kalau tidak ada pangkat saya ndak mau. Itu sudah ada loh di dalam tubuh. Nah, pada saat kita kesalahan dengan orang, kita diblokir, kita ndak bisa ketemu orang berbolak-balik, situnya cocok, sananya enggak. Sorry loh ya, menurutku sih nggak perlu datang di Kediri deh. Wong pikiran itu kan mencipta, kita ini punya Tuhan. Iya. Nah kalau kemudian itu diiyakan, Iya. ya kan, dipercaya tambah nemen ora payu rabi temenan. Mending dilawan sendiri. Maksudnya datang ke Kediri cari jodoh di sini kan. Oh gitu. Om Aji siap Jenengan jodohin maksudnya. dengan jodohin gitu loh. Paham sih, paham. Oke Mas. Jual tanah susah. Sebabnya apa Mas Tigor? Tahun 2021 sampai 2023 harga tanah hancur, hanya dijual kerugiannya 40% dari harga yang normal. Itu prediksi Mas, apa pakar geopolitik internasional. Itu hancur. Jadi kalau kamu sekarang punya uang banyak, jangan beli tanah sekarang dulu. Iya. Sip Mas Tigor. Tanah Ramalannya emas jenengan. hancur. Tahun berapa? Mas? Pokoknya mulai dari 2021 sampai 2023-2024 lah. Tanah dan emas hancur. Tanah harganya. hancur, dijual enggak laku-laku, sampai harga itu dijual udah aku rugi 50% tak jual enggak apa-apa, itu pun enggak laku. Dan sekarang udah mulai banyak terbukti orang jual tanah susah loh, Mas. Itu sudah saya sampaikan di channelnya kapan ya, lama itu, sama Raka lo nggak salah. Berarti Aku sampaikan. gimana dong Mas? Kalau punya uang banyak, kalau mau investasi jangan ke tanah berarti. Jangan ke tanah dulu aja. Saya simpenannya duitmu ibarat nih lemari dikipangan renget gak apa-apa. Oh gitu ya. Daripada nanti mangkok terus banyak lagi mafia tanah. Di dalam kondisi seperti itu banyak orang yang bermain mafia tanah. Ayo tanahnya dijual ke sini ke sini. Mafia tanah banyak sekali. Nanti di 2022 menemukan 4 mafia tanah kebongkar. Ada tanah yang dijual ternyata bukan tanahnya. Jadi saya pesan hati-hati kepada siapapun, jangan percaya dengan orang yang baru Anda kenal. Karena takutnya jenengan mau beli tanah, uang sudah dikasih, barang ternyata bukan milik dia. Atau enggak barang yang digade itu bermasalah. Saya agak merinding. Pernah kena sampean? Enggak. Merindingnya itu karena saya kan ngikuti berita-berita geopolitik internasional gitu Iya. kan. Nanti harga tanah itu semuanya akan hancur loh. Sekarang Mas Tigor Bilang. gini itu saya kayak klik gitu loh Mas. Iya. Hancur, harga tanah hancur. Tanah hancur, harga emas juga hancur. Emas hancur, tanah hancur, harga diri lebih hancur-hancuran lagi karena orang nekat wes, aku tak kerja bejat ya. Iku, tapi aja lo ya, aja lo guys, jangan lo ya. Aku sok suweneng karo Mas Haji, nek takok lagi, tanya lagi. Eko Om, Soal dari Pak Sabta, dari Mas Hendra Kelana, Mas Tigor. Bagaimana Mas Tigor caranya untuk mendeteksi kita disantet apa enggak dan cara mengobatinya? yang paling mudah jenengan bikin garam grosok. Garam krosok. Garam grosok itu dibakar, ditaruh piring yang dari tanah liat. Taruhlah di bawah tempat tidur. Kalau barang garam grosok itu tiba-tiba berair dalam waktu 1 hari, berarti Anda disantet. Tiba-tiba berair, baunya busuk, berarti disantet. Tapi kalau garamnya tetap reaksinya biasa, mungkin lengket biasa, itu enggak. Ya, kenapa saya seperti ini? Kadang orang bilangnya gini, aku dibikin orang lah, aku dibikin gitulah. Sebenarnya dia sakitnya sakit medis gitu. Banyak orang yang curhat ke saya, Mas, aku kok seperti ini ya, apa dibikin orang? Saya Merasa lihat dirinya dibikin orang. iya, saya lihat dirinya tidak dibikin orang, ternyata dirinya sendiri yang mimpi karma berat itu. Bapak dulu pernah menikah ya sama orang, anaknya tidak dirawat. Iya Mas, ya ini karma bapak, makanya bapak sekarang stroke kayak seperti ini. Karena hukum yang tidak bisa diowahi ya hukum karma. Sampai dia tidak ngaku loh, bapak menikah toh sama orang Bali, enggak punya anak atau enggak? Ternyata punya anak. Gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan orang, jangan kita nyalain kita dibikin. Sebenarnya yang bikin kacau adalah diri kita sendiri. Makanya hati-hati sama perbuatan kita. Perbuatan ya, Mas, kita nggak- harus hati-hati. Diusahakan jangan sampai merugikan orang lain, Iya. gitu ya. Karena karma baik, karma buruk berlaku Iya. sepanjang zaman. Iya. Ya Mas, itu pesan penting Mas Tigor.
Terus ini dari Sabta Arga. Ya. Kalau alam akan memperbaiki tatanannya, kenapa selalu ditunda-tunda terus, Mas Tigor? Benarkah ada orang yang bisa menawar kejadian alam tersebut? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang Tidak ada yang bisa. Tawaran negosiasi sama alam nggak bisa. nggak ada bisa. Tapi kalau kita kayak sistemnya imbal balik, kita sudah ngelakuin apa ke alam kita. Oh. Kalau kita dinego, kita untung, alamnya buntung, ya siapa yang mau? Tidak ada yang bisa. Oke. Jadi misalnya Merapi mau meletus, ada orang yang datang melakukan negosiasi sama yang taruhlah kemudian yang jaga dalam tanda kutip. Itu menurut Mas Tigor memungkinkan apa enggak? Untuk yang saat ini Merapi tidak bisa dinegosiasi. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Karena apa? Tingkah manusia sendiri lebih bejat daripada tingkah binatang. Tingkah manusia lebih bejat daripada tingkat jin. Kenapa? Orang saling tikung, tidak pedulikan teman, tidak pedulikan saudara. Banyak orang yang tega gitu loh. Alam juga harus tega dengan kita. Timbal balik ya, Mas. Iya. Mas Hafiz, ini jadi Mas Hafiz, Mas. Kenapa doa saya jarang terkabul, Mas Tigor? Dan yang terjadi malah yang nggak saya inginkan selalu terjadi dalam hidup saya. Apa yang dimaksud Tuhan itu kadang kita tidak ngerti, tapi itu adalah rencananya. Kayak emas gitu, emas dipoles tidak akan harganya langsung mahal. Kita rasakan dulu. Tapi saya percaya maksud Tuhan ini pasti yang terbaik, walaupun kita ini menganggapnya sulit dipahami gitu. Kadang kita berdoa, aku besok pengen bisnisku sukses, tapi kenapa kok bisnisnya hancur? Karena kita lebih harus hati-hati. Ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, orang manusia ini sukanya karepe dhewe. Aku njaluke ngene, aku njaluke gitu. Kita memberikan apa ke Gusti? Iya. Kalau saya menjawab pertanyaannya Mas itu tadi, Mas Hafiz, suatu saat doanya akan kejawab. Mungkin saat ini ada polesan bagaimana Mas Hafiz bisa untuk mewujudkan apa yang Mas Hafiz inginkan sendiri. Dan terus belajar intinya, Mas ya, karena segala sesuatu itu kan kalau katanya pengen dunia ya ada ilmu, pengen akhirat ya ada ilmu. Intinya harus berkelimpahan ilmu jadi orang. Sehingga melakukan sesuatu itu kan kalau ada ilmu kan enak, Mas. Enak. Kadang lek gak ada ilmu nih kayak aku ngene iki ngelabos. Ya Tuhan, namanya wong urip.